Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. Oke, halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya ya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, saya kembali lagi setelah saya satu minggu tidak membuat konten. Nah, saya kembali lagi di video ini ya. Oke, tapi sebelum video ini saya lanjutkan, saya mau minta kepada teman-teman supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten, dan video saya ini atau YouTube saya ini semakin berkembang dan boleh membangun sesama kita, saling membangun dengan sesama kita. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa loncengnya dinyalain supaya dapat video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, oke langsung saja ya. A few moments later. Ya, nah di video kali ini saya tidak mau membuat sebuah tutorial, atau saya tidak lagi dalam membuat sesuatu yang membuat kita atau ini seperti kayak tambahan pengetahuan kita masalah tentang YouTuber, bukan ya. Nah, tapi di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman, saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana pengalaman saya selama dalam menjalani YouTuber ini ya. Nah, di video saya kali ini saya tidak mau banyak berkata-kata, tapi di video kali ini saya hanya ingin memberikan sharing saya kepada teman-teman, karena kebetulan ada teman saya bagaimana mungkin ini baik ya saya bikin kontennya gitu. Jadi ada nih teman saya bilang seperti ini, kenapa sih kamu semangat banget dalam membuat konten, apa sih yang memacu kamu gitu. Jadi yang membuat saya termotivasi dan apa tujuan saya dalam membuat konten ini atau dalam menjadi seorang YouTuber gitu. Kalau dulu saya pikir-pikir, apa sih manfaat YouTube ini, udahlah hanya sebagai penonton saja gitu. Tapi semakin kesini teman-teman, semakin saya melihat keadaan yang sekarang ini ya, yang pertama sekali yang membuat saya sangat termotivasi menjadi seorang YouTuber itu karena yang pertama, mungkin teman-teman boleh lihat yang sudah memiliki banyak subscriber atau dia sudah memiliki bahkan jutaan seperti Baimong, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, bahkan Ria Ricis. Mereka sudah banyak secara finansial, mereka sudah aman ya teman-teman, secara finansial, atau mereka sudah banyak harta lah gitu ya. Jadi mau kemanapun mereka pergi atau apa segala macam yang mau mereka perlukan, mereka tidak merasa kesusahan lagi gitu ya. Nah, kalau secara pribadi ya teman-teman, itu yang membuat saya termotivasi, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak gitu loh. Jadi itu juga yang menjadi motivasi kepada kita semua YouTuber, dimanapun kita berada, bahkan mungkin di luar negeri kali ya, bahkan yang di luar negeri, bahkan dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus semakin termotivasi untuk menjadi seorang YouTuber itu. Kita bisa maju, orang lain bisa maju, saya pun harus maju gitu loh. Jadi kita sama-sama termotivasi. Misalkan yang dari awalnya, saya perlu sedikit cerita ya teman-teman. Awal saya membuat YouTuber itu, saya awalnya sih cuman sebenarnya iseng-iseng gitu ya, iseng aja, udahlah. Dan akun saya ini kalau tidak salah saya sudah pernah upload itu sekitar 1 tahun yang lalu atau 2 tahun, udah mau hampir 2 tahun lah gitu. Tapi saya tidak ada upload apa-apa, hanya sebagai penikmat atau penonton biasa saja. Tapi semakin saya melihat orang-orang yang sukses dalam YouTube ini, jadi dia sebagai YouTuber yang memiliki subscriber 1, bayangin aja teman-teman. Oke lah, kalau kita nggak usah seperti Atta Halilintar yang memiliki penghasilan yang banyak gitu loh ya, dalam satu hari bisa mendapatkan ratusan juta mungkin.
Ya oke lah, kita tidak usah seperti itu, kita dapat mungkin 10.000 satu hari juga, padahal kita hanya membutuhkan waktu 10 menit sehari aja dalam membuat konten ya. Dalam membuat konten kita sudah dibayar YouTube. Nah itu yang membuat saya termotivasi. Dan yang kedua teman-teman, yang menjadi tujuan utama saya ini dalam membuat konten atau ingin menjadi sebuah YouTuber itu, ingin menjadi seorang YouTuber itu, yang menjadi tujuan utama saya adalah pertama sekali dari hati kecil saya adalah saya ingin sekali membantu sesama kita yang kurang mampu. Itu sih yang menjadi tujuan saya ya teman-teman. Kalau masalah dibilang saya ya, posisi saya saat ini ya puji Tuhan suami dan saya masih bekerja, tapi kalau kita bisa berpenghasilan tambahan dari YouTube, kenapa tidak gitu loh. Padahal kita kan hanya dipacu untuk kita mengupload video, membuat konten yang menarik, apa video-video yang diminati banyak orang gitu loh. Tapi dan yang di sini teman-teman, dari hati saya tidak tahu ya. Jadi setiap orang itu memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam ingin menjadi seorang YouTuber. Tapi yang menjadi tujuan utama saya saat ini bukan saya ingin mendapatkan uang dan ketika saya sudah sukses dan saya memiliki banyak subscriber atau saya sudah berpenghasilan mungkin puluhan atau ratusan juta, saya ingin jalan-jalan atau saya ingin membeli ini membeli itu, tidak teman-teman. Tapi yang menjadi tujuan utama saya, paling utama yang hati saya paling kecil, hati kecil saya, tujuan utama saya ketika saya nanti memiliki pendapatan dari YouTuber ini, saya ingin sekali membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu teman-teman. Kalau saya sering melihat di Facebook satu keluarga, dia sudah sakit tapi dia tidak memiliki dana untuk berobat. Di situ hati saya miris teman-teman. Kadangkala saya mau membantu tetapi saya pun memiliki penghasilan yang biasa-biasa saja, cukup untuk kebutuhan keluarga ya. Tapi dan yang kedua, tujuan saya itu, saya sedih sekali ketika saya melihat posisi saat ini saya tinggal di satu provinsi, Kota Batam ya teman-teman. Saya melihat ketika saya berangkat bekerja, pulang bekerja, saya melihat banyak teman-teman, banyak sekali orang gila ya, berjalan lalu lalang. Bahkan maaf kata teman-teman, ada yang tidak berpakaian, ada yang mereka mencari makanan dari sampah. Di situ saya miris banget. Dan yang saya punya komitmen, saya punya tujuan ketika Tuhan gitu, ketika saya nanti berhasil, saya memiliki penghasilan dari YouTuber ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman saya yang kurang mampu. Saya ingin berbagi kepada teman-teman saya yang kurang mampu. Dan yang paling utama, saya pengen banget mendirikan sebuah rumah sakit jiwa. Dan ketika saya membangun rumah sakit khusus orang-orang yang gangguan jiwa ini, saya ingin mereka memiliki, ketika mereka sudah memiliki rumah singgah, saya ingin mereka juga memiliki keahlian ketika sampai mereka sembuh, kita akan merawat, kita akan mengurus mereka sama mereka benar-benar sembuh. Karena kalau yang namanya orang gila ini teman-teman, banyak ada yang sekarang, apalagi semakin banyak pengangguran teman, di mana-mana aku rasa orang gila itu mana-mana pasti kita temukan gitu. Kadang hati saya miris banget gitu, saya pengen membantu tapi saya tidak memiliki daya. Jadi saya ini yang menjadi tujuan utama saya teman-teman dalam membuat sebuah video, dalam membuat konten-konten ini teman-teman, membuat supaya saya menjadi seorang YouTuber. Ketika saya berhasil, saya memiliki penghasilan, yang saya inginkan itu, saya tidak mau jalan-jalan kemana-mana, tidak. Saya pergi ke luar negeri untuk menghabiskan, enggak. Tapi saya ingin membantu teman-teman kita yang di luar sana, yang masih banyak. Mungkin kita memiliki kesempatan yang baik teman-teman, kita masih bisa makan, bisa tidur, bisa beristirahat dengan baik, bahkan kita bisa bernafas dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan teman-teman. Jadi saya
sangat bersyukur saya bisa mengenal YouTube ini. Jadi saya semakin termotivasi dengan orang-orang yang sudah berhasil di depan kita. Dan saya juga menghimbau kepada teman-teman, jangan patah semangat dalam membuat sebuah konten, jangan patah semangat dalam berkarya. Sekalipun kita dalam keadaan bekerja, gak apa-apa, kita tetap bekerja. Ya itu hak teman-teman ya, mau kemana teman-teman penghasilannya, mau kemana dibuat, itu hak teman-teman. Tapi di sini saya pribadi, saya mengungkapkan sendiri, ketika saya memiliki penghasilan dari YouTuber ini, saya ingin membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang memiliki dia keterpurukan, mungkin anak-anaknya tidak mampu disekolahkan. Kalau kita bisa menjadi berkat teman-teman kepada orang lain, jangan kita pandang bulu teman-teman, sekalipun mungkin dia beragama seberang, bahkan agama yang lain, agama ini, kita satu dalam itu bangsa Indonesia ya, kita semuanya sama gitu, tidak membeda-bedakan ya teman-teman. Itu yang menjadi tujuan utama saya ketika saya membuat sebuah konten atau ingin menjadi seorang YouTuber. Jadi semoga nanti mimpi saya ini terwujud teman-teman. Saya berharap kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri, jangan lupa untuk selalu support saya dalam membuat video, dalam konten-konten saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman sekalian, supaya video saya ini atau YouTube saya ini semakin berkembang teman-teman. Ketika memiliki sebuah penghasilan, supaya saya bisa dari YouTube ini boleh menjadi saluran berkat kepada semua orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa ya teman-teman, yang saya infokan tadi, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, sama nyalakan tanda loncengnya supaya ketika saya membuat video-video terbaru ada notifikasinya ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.